tandon balik ke tandon, itu enggak boleh. Ngebros itu apa tuh Mbah? Muncrat. Yes, muncrat. Kayak aneh. Pikir aku malah anu lho. Traveling, nek kata-kata muncrat itu. Maklum. Ya, saya rasa sudah paham ya. Ini fungsinya untuk akses masuk air dari tandon ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Mbah Semo Otomotif. Untuk kali ini saya bersama sahabat saya nih, Mas Pras. Mas Prasetyo. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan tip ya, atau apa ini loh, cara kerja tutup, bukan radiatornya. Ini untuk sementara waktu yang kita bahas bukan masalah radiatornya, tapi lebih ke tutupnya, dari cara kerja tutupnya ini. Cara kerja tutupnya ya Pak? Ya, cara kerja tutupnya. Yo ojo Pak to Mas, yo tuwek-tuwek ya coba tuh. Mbah Semo. Mbah Semo. Iya. Ini tutup Vario 125. Nah, ini kan kita bahas. Ini kelihatannya kan memang sederhana ya, hanya sekedar tutup, tapi sebenarnya bukan sekedar tutup. Ini ada beberapa fungsi atau cara kerja yang mungkin teman-teman belum tahu ya. Jadi di video ini saya membagikan sedikit pengalaman tentang cara kerja tutup radiator. Oke, sudah enggak perlu banyak-banyak ngomong, gak do durasinya. Langsung saja ke pembahasan. Ini saya mendekatnya supaya jelas dan gamblang. Untuk tutup radiator ini ada tiga hal yang harus kita ketahui, kita pahami, yaitu di sini ada pertama, ini ada seal ya, ada karetnya. Ini berfungsi untuk menutup supaya ini ya, dia dapatnya sama bibir luar ku musuhnya ini ya, karet yang sini. Jadi ini cukup ditutup supaya air tidak merembes keluar. Oke, seperti tutup pada umumnya Pak? Seperti tutup pada umumnya. Suatu contoh kayak tutup bensin kan, tutup tangki motor. Nah, tutup tangki motor kan ada hasilnya, terus ditutup supaya bensinnya nggak meluber gitu aja. Ini sama untuk bagian luar ini tadi ya, bagian luar ini. Nah, untuk bagian kedua adalah seal ini, yang nomor 2. Ini sudah bukan sekedar tutup, tapi semacam katup. Ini fungsinya untuk menutup bagian dalam ini, bibir bagian dalam tadi, bibir bagian luar, ini bagian dalam. Nah, sebelum kita bahas katupnya ini, alangkah baiknya kita bahas bagian ini juga katup, ini katup, ini juga katup yang kecil. Yang kecil ini yang apa ini? Plat ya, plat. Ini bisa kita tarik, kita buka seperti ini loh. Ya. Ini katup ini fungsinya untuk mengisi air dari tandon. Nah, ini air dari tandon masuknya dari sini. Jadi cara kerjanya begini. Di saat mesin dingin, kalau di ruang pendingin, di sistem pendingin itu ya, airnya sudah mulai berkurang misalnya, itu pas mesin dingin, air dari tandon itu lewatnya sini, lewat sini buka, nyedot,
Masuk ke radiator. Masuk ke radiator ya, lewatnya sini. Ini hanya satu searah ya, searah. Jadi air masuknya dari sini ya, dari lubang tandon masuk ya. Nanti di sini ada rongga kan, ada rongga sedikit. Ini ada rongga, dia masuk lewat dalam sini, terus tembus ke sini, masuknya di waktu dingin. Ingat ya, di waktu dingin. Jadi mesin dingin, Pak. Nah, mesin dingin. Kalau panas dia malah nggak ngisi. Karena apa? Ini tertutup, terkena tekanan panas itu ya, dari sistem pendinginnya itu. Ini air nggak boleh masuk lewat sini, nggak boleh masuk. Jadi air nggak boleh keluar pada waktu mesin panas, nggak boleh keluar di sini. Kalau di sini ada air keluar, ngebros, berarti ada masalah dengan sistem pendinginnya. Nah, masalahnya bermacam-macam, nanti di video selanjutnya kita bahas beberapa hal permasalahan tentang apa ya, sing jelas itu mesin panas ya, overheat. Itu masalah ya akeh lah, sing jelas. Nah, sementara kita bahas dulu tutupnya saja. Ini pas waktu dingin ya, dari tandon masuk seret, terus lewat sini. Ini tidak boleh ada rongga ya, harus rapat, benar-benar rapat. Kalau ini ada rongga, katakanlah ada kotoran sedikit saja di sini, kalau ini sampai terbuka, begitu mesin dipanasi langsung gebros, soalnya langsung balik, airnya itu balik gebros lewat sini tadi loh, tandon balik ke tandon. Itu enggak boleh. Gebros itu apa tuh, Mbak? Muncrat. Yes, muncrat. Kayak aneh, pikir aku malah anu lho, traveling, nek kata-kata muncrat itu. Maklum. Ya, saya rasa sudah paham ya. Ini fungsinya untuk akses masuk air dari tandon ya. Dengan catatan di waktu mesin dingin. Dengan catatan mesin dingin. Kalau mesin panas ini ndak jalan karena ini rapat. Tidak difungsikan. Ini hanya satu searah. Jadi mili-miline mek mrene tok, milirene gak sok milirono. Nah, beda lagi dengan paham ya ini tadi. Ini sudah paham, saya kira sudah paham untuk seal yang pertama. Terus untuk katup ini, katup yang kecil ini sudah paham, saya rasa sudah paham ya. Engko lek gak paham iso takon-takon lah di komen kolom komentar ngono lho. Terus untuk yang ketiga, ini yang paling vital itu di sini. Ini kenapa kok bisa gerak? Lah ini kalau ditekan, perhatikan ya, kalau ditekan ini ada pernya. Seret. Nah, ini tekan, bisa ditekan. Lo ya. Kenapa ini ada pernya? Nah, itu fungsinya katup yang seal yang kedua ini fungsinya itu untuk mengantisipasi jika terjadi overheat. Jadi panas berlebih ya. Panas berlebih kan macam-macam penyebabnya, bisa air radiatornya habis. Air radiator habis itu kan bisa dari kebocoran, dan pasti ada kebocoran. Pasti ada kebocoran, dan kebocoran itu bisa dari mana saja. Di video selanjutnya kita bahas lah. Terus bisa dari pak silinder kop. Pak silinder kop itu kalau bocor ya kan, kompresi kan sebagian masuk ke ruang pendingin. Nah, itu kan menimbulkan tekanan juga. Nah, itu fungsinya jika terjadi overheat di ruang pendingin itu kan terjadi tekanan berlebih gitu. Dari kompresi, Mbak. Bisa dari kompresi yo, yang sing jelas itu terjadi tekanan berlebih. Lah itu untuk mengantisipasinya. Jika terjadi tekanan berlebih, ini akan terdorong oleh tekanan itu tadi, terdorong. Terus akhirnya terbuka antara katup ini dan bibir bagian dalam itu, akhirnya terbuka. Keluar lewat sini.
kembali lagi ke tandon. Makanya kalau teman-teman pernah mengalami mesin overheat motor ataupun mobil, kalau terjadi overheat itu di tandonnya itu pasti apa ya, mendidih. Jadi mendidih dan uap dari mesin, dari sistem pendingin itu naik ke tandon, mendidih. Itu pasti karena dia menekan ini, membuka jret, terus keluar dari sini naik ke tandon, ya kan. Nah itu sebenarnya kalau terjadi overheat terus tandonnya itu mendidih, kan keluar uap, itu sebenarnya kejadian sing normal. Memang normalnya harus gitu. Kalau overheat memang dia harus bisa mengeluarkan uap itu tadi. Kalau nggak mengeluarkan uap, katakanlah ini dibikin paten ini nggak bisa gerak. Kalau terjadi overheat malah bahaya, bisa terjadi meledak ya, pecah. Kalau meledak terlalu ekstrim ya, kemungkinan pecah, bisa dari selang, radiator, bisa selang yang berhubungan dengan sistem pendingin itu kalah, akhirnya pecah. Itu makanya ini yang mengatasinya, sudah diantisipasi pabrik. nah nek eling sepur apa guys, sepur klutuk ya, sepur lempung, sepur apa guys, uap ya, sepur uap kan lokomotif uap. Kayak nek pas anu kan terkadang gua di Majos, gua itu memang untuk menjaga itu, kalau nggak dikasih buangan kira-kira meledos ya anu nih kayak apa nih apa nih kayak meledak tangkinya lah, ngono lah kurang lebih ngono di fungsi ini. Terus apa mana ya, yang jelas ada 3 fungsi ya iku mang ya. Ini untuk tutup biasa, ini untuk fungsi katup ya, untuk pembuangan jika terjadi overheat ya. Ini untuk mengisi dari tandon radiator jika terjadi kekosongan. Nah, karena di dalam radiator sistem pendingin jelasnya itu tidak boleh ada gelembung air, harus vakum ya, vakum. Jadi harus terisi penuh, nggak ada udara di dalam. Karena kalau sampai ada udara di dalam itu terjadi overheat, karena dia akan mendidih. Nah, kevakuman itu kan untuk menstabilnya gitu lah, supaya panasnya bisa terjaga. Kalau normalnya di bawah 100 derajat sih. Kalau lebih dari 100 derajat itu wis umum, banyu ki wis umum. Jadi sekitar 80-an lah kurang lebih. Mungkin teman-teman kalau ada yang lebih paham bisa dikoreksi lah. Bisa komen di kolom komentar. Ono sing kurang paham apa kira-kira. Jadi intinya gini lur, jangan sepelekan tutup radiator. Nah, bukan sekedar tutup, bila ada kerusakan atau abnormal segera ganti baru pak ya. Anu dulu Eli, dilihat dulu. Misal terjadi overheat ya. Masih bisa. Misalnya terjadi overheat. Enggak, maksudnya kalau yang rusak tutup. Rusak tutup ya ganti. Nah, tapi sebelum ganti harus dipastikan dulu ya. Untuk bibir soal overhead ini masih bagus enggak? Terus terutama bibir dalam, ini suatu contoh ini ya. Ini kan sudah keropos itu. Aus. Nah, sudah aus itu, keropos ya. Enggak mulus keropos. Lagi. Iku bocor, Le. Jadi ini wis enggak fungsi. Ini enggak fungsi. Sil yang ini sudah enggak fungsi karena terjadi
bocor udah merembes di begitu mesin dipanasi, seret. Belum sampai jalan kita masih dipanasi, mesin mulai anget, itu sudah keluar di sini sudah balik, airnya sudah kembali di sini ke tandon gitu loh. Ini datang ke bengkel dengan keluar Kasusnya overheat, ternyata setelah dicek banyu nih gampang tek, intinya ngono. tutup normal. Ini lur masalahnya, Kropos ada keropos sini ya, ini di dalam ini. kropos. Ini harusnya mulus, jadi nggak bisa bekerja maksimal ya Pak ya. Jadi kalau teman-teman punya kasus overheat, jangan keburu apa ya, ambil kesimpulan yang macam-macam. Mendingan periksa dulu bagian ini saja, yang paling sederhana. Bagian ini saja, lihat bibir dalam aman, bibir luar aman, ya kan? Terus kita cek di sini ditutupnya, ini masih aman, rapet, maksudnya rapet. Terus karetnya juga masih bagus, berarti di bagian ini aman, ya kan? Berarti harus ada penanganan lebih lanjut, harus cek mesin, ngecek yang lain. Tapi kalau di sini terjadi seperti yang saya jelaskan tadi, ya sudah, kalau memang ininya terlihat mencurigakan, rusak, ya diganti ini saja. Dicoba diganti, ya nggak perlu coba lagi, iki amo ya jelas lah. Nggak samari kan, ternyata memang overheat, kompresi Suloyo. Tapi paling sederhana kan itu kan ya, wong awam ini kan daripada langsung nang bengkel atau anu kan, alangkah baiknya wong kabeh iso kok ngecek iki, iya toh, kabeh iso dicek dulu lah iki, sing paling sederhana dicek dulu bagian iki mang, bagian iki sapa ngerti mek neng iki netok kan biayane murah ngono lho. Tapi lek sampean langsung nang bengkel kan jelasnya bayare larang, ya gak larang yus gak semurah lek ngecek dhewe ngono lho maksudnya iki. Ya paham ya, ngono lho, kan ada biasa jasa barang. Wong tukangnya ya nyambut gawe, ya ngopeni anak bojo kan. Ya. Lanjut. Wis ya, saya kira sudah paham ya, masalah tutup radiator ini. Serasa cukup sekian dulu videonya, karena wis kiroat iki wae Jumatan gitu. Malam lur, hari Jumat. Jadi sementara segini dulu videonya. Wayai. Ikuti terus channel Basmo Otomotif, nanti ada updatean terbaru ben gak ketinggalan ya. Nanti kita bahas lagi tentang radiator, tapi radiator ini nggak banyak yang harus dibahas sih ya, terutama ya iki sih, bibir, terutama bibir yang paling utama bibir. Masalah lainnya, masalah kebocoran itu wis nggak perlu dibahas lah, soalnya pasti kelihatan. Barang-barang katon. Cuma yang kalau radiator yang paling diperhatikan ya gitu, lambe jobo karo lambe jero, wis gitu. Yang penting lambe jobo mbek lambe jero aman, terus gak ono bocor, wis beres sih. Karek ngecek tutup. Mesti gak mungkin trot. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Kita belajar sama-sama. Nah, kita belajar sama-sama. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.